Hey, Hi. your autograph, please. Sure. Right, I'm pushing the air in now. Just a little, so pressure in your chest will change. Awal cerita diperlihatkan wanita yang bernama Lucy. Lucy merupakan mahasiswi yang termasuk mandiri. Dia bekerja di berbagai macam pekerjaan sampingan, seperti bekerja menjadi tester di sebuah laboratorium untuk alat medis dan bekerja di sebuah kedai kopi. Di malam harinya pun ia tetap bekerja menjadi pemuas hasrat para pria hidung belang. Saat di bar ada beberapa om-om yang sedang melempar koin untuk memilih siapa yang akan meniduri si Lucy. Dan om tersebut yang beruntung dan tanpa basa-basi om itu langsung menggandeng si Lucy untuk menuju ke kamar. Keesokan harinya Lucy yang tinggal bersama dengan temannya, di mana Lucy tidak bisa membayar uang patungan sewa. Sebagai gantinya Lucy membersihkan kamar mandi sampai bersih. Lucy juga membantu ibunya dari sisi keuangan, walaupun itu terasa sangat berat bagi Lucy. Lucy mempunyai pacar yang bernama Bradman. Sepertinya Lucy sangat sayang banget pada pacarnya. Keesokan harinya, Lucy pergi ke suatu tempat dengan pakaian yang sangat rapi, di mana dia bertemu dengan Clara yang merupakan seorang agen penyalur pekerjaan yang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Lucy dijadikan seorang pelayan VIP dengan bayaran yang sangat fantastis. Tentu ini tidak mungkin ditolak sama Lucy karena bayarannya yang sangat besar. Dalam pekerjaan itu, Lucy tidak ditiduri atau tidak diapa-apain. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Kok enak banget? Sebagai langkah awal, Lucy diminta untuk membuka bajunya untuk dinilai oleh Clara, apakah dia layak atau tidak untuk pekerjaan ini. Tanpa basa-basi, Lucy pun langsung membuka bajunya. Dari kaki hingga kepala, semua diperiksa dengan teliti. Dengan badan yang dimiliki Lucy, ia pun dinyatakan layak untuk pekerjaan ini. Untuk menjaga privasi, Lucy pun dikasih nama samaran sebagai Sarah. Lucy kemudian mendapatkan berbagai fasilitas yang sangat tidak mungkin ia dapatkan dengan bekerja secara halal, seperti ke salon dan membersihkan bulu anu. Lucy pun membagikan kebahagiaan tersebut dengan pacarnya, dan tanpa basa-basi pacar Lucy mengajak menonton video porno, dan ternyata Lucy pun menolak. Singkat cerita, Lucy bekerja dijemput oleh sopir pribadi di depan rumahnya untuk bekerja. Lalu ia dibawa ke sebuah rumah yang sangat megah. Di sana ia disambut oleh para senior yang langsung menyuruh Lucy untuk berdandan dan bersiap-siap. Lucy pun langsung membuka pakaiannya dan mempersiapkan mentalnya. Jadi ternyata Lucy bekerja menjadi seorang pelayan melayani makan malam untuk sekumpulan kakek-kakek mesum tapi kaya raya. Jadi wajar saja Lucy dibayar sangat mahal dan diberi fasilitas yang sangat mewah. Hari pertama kerja pun berjalan sangat mulus dan dia pun pulang ke rumah, kemudian menghitung penghasilan yang ia dapat sambil membakar sebatang rokok. Tapi Lucy juga membakar uang hasil kerjanya dan seakan-akan dia sangat menikmati kobaran api yang menghanguskan uangnya. Hari berikutnya sangat mudah untuk Lucy. Dia pun sudah terbiasa melakukan pekerjaannya. Namun Lucy pun masih terasa kurang. Dia pun kembali lagi menjadi pemuas nafsu yang mangkal di sebuah bar. Tidak perlu waktu lama, ia pun langsung dihampiri oleh om-om yang kesepian. Lucy pun langsung memancing dengan menaikkan sedikit celananya. Keesokan harinya, Lucy mampir ke rumah pacarnya dan bertanya kepada pacarnya apakah ia mau menikah dengan Lucy. Tentu, pacarnya mau, tapi ia tidak mau terburu-buru untuk menikah. Entah kenapa Lucy pun menangis. Saat Lucy sedang kuliah, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Clara yang memberikan pekerjaan kepada Lucy. Lucy yang tidak banyak itu mengiyakan pekerjaan tersebut.
Seperti biasa, Lucy dijemput oleh sopir pribadi dengan mobil mewah. Ia dibawa ke sebuah rumah, namun rumah itu berbeda dari rumah sebelumnya. Karena ini adalah rumah Clara, Lucy yang sempat nggak enak feeling karena melihat wanita keluar dengan terkopoh-kopoh. Tetapi Lucy mencuekinya, dengan segera bertemu dengan Clara. Karena habis perjalanan jauh, Clara menawarkan Lucy untuk membersihkan badannya. Setelah mandi, Lucy disuguhi minuman yang dimana si Clara ini sudah bilang setelah minum ini Lucy akan tertidur selama beberapa jam. Lalu Lucy meminumnya dan akhirnya Lucy pun tertidur. Lalu datanglah seorang kakek ke kamar bersama Clara. Clara pun pergi meninggalkan kakek bersama Lucy. Tak lama kemudian kakek ini segera membuka bajunya dan melompat ke atas kasur. Meskipun Lucy punya banyak uang, tapi Lucy memilih untuk tidak membayar rumah sewa. Oleh karena itu, Lucy pun diusir, tapi itu pun tidak masalah bagi Lucy. Ia pun pindah ke sebuah apartemen yang sangat mewah. Hari-hari selanjutnya, Lucy bekerja seperti biasanya, bersama kakek-kakek kaya. Beberapa jam kemudian, ia pun terbangun dengan keadaan yang sangat-sangat berantakan. Pacar Lucy juga mempunyai sifat yang sangat aneh. Dia tiba-tiba telepon Lucy untuk cepat datang di tempatnya. Lucy yang panik langsung lari menuju tempat pacarnya. Saat Lucy sudah sampai di tempatnya, ternyata pacarnya minta Lucy untuk buka baju. Si Lucy pun mengiyakan permintaan sang pacar. Tetapi Lucy dengan keadaan menangis saat di atas kasur berdua dengan pacarnya. Diam-diam Lucy bertemu dengan mantannya dan bertanya apakah ia mau menikahi Lucy. Si mantan Lucy pun menolak ajakan Lucy karena saat ini ia sudah mempunyai pengganti Lucy. Ternyata apa yang dilakukan si Lucy selama ini bekerja dengan kakek-kakek kaya. Jadi Clara selalu mengingatkan kalau Lucy ini tidak boleh digeprek atau tidak boleh disiksa. Kakek-kakek ini hanya boleh memegang saja dan itu kesepakatan Lucy dengan Clara. Singkat cerita, Lucy dipecat dengan pekerjaan pertamanya karena dirinya sudah lebih asik dengan pekerjaan sampingannya karena pendapatannya sangat jauh. Setelah itu, Lucy menyempatkan untuk membeli kamera. Lucy bersama temannya sedang bersenang-senang dan menikmati obat terlarang. Bahkan Lucy sampai ditiduri sama temannya sendiri. Keesokan harinya, Lucy ditelepon oleh Clara untuk bersiap-siap bekerja. Dengan keadaan yang sangat berantakan, Lucy dijemput oleh sopir pribadinya. Di tengah perjalanan, Lucy pun sempat muntah dan sempat ditanya oleh Clara apakah Lucy baik-baik saja. Tapi Lucy ini tetap kekeh kalau dia sedang baik-baik saja. Singkat cerita, Lucy diberikan minuman seperti biasa dan dia pun tertidur. Namun kali ini dia menyempatkan untuk menaruh kamera yang sempat dia beli untuk melihat apa yang sebenarnya kakek itu lakukan. Di mana kakek-kakek itu ikut meminum ramuan seperti yang diminum oleh Lucy. Clara pun meyakinkan apakah ia yakin untuk meminum ramuan ini. Tapi kakek ini meyakinkan bahwa dia mau meminum ramuan itu. Kakek ini pun ikut tertidur pula sama dengan Lucy. Keesokan harinya, Clara mengecek keadaan kakek ini, dan ternyata kakek ini meninggal karena bingung. Clara langsung membangunkan si Lucy, yang dimana si Lucy pun kaget melihat si kakek yang di sebelahnya sudah mati. Dilihat dari rekaman kamera yang ditaruh Lucy, memang kakek ini tidak ngapa-ngapain si Lucy. Sepertinya dia meninggal karena serangan jantung.
Demikianlah alur cerita film Sleeping Beauty yang dirilis 2011. Meskipun endingnya biasa saja, semoga kalian semua menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe ya, agar kita semangat untuk mengupload film-film selanjutnya.